Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Jasmine, NIM 120219464. Di sini saya akan mengerjakan soal untuk memenuhi mata kuliah Sistem Basis Data, yang dimana soal ini menjelaskan tentang tabel anormal. Nah, di sini saya akan membuat sama yang dimana tabel ini disebut dengan tabel anormal. Karena bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu. Nah, yang kedua kita akan membuat bentuk normal tahap pertama atau yang disebut dengan satu normal function. Kita singkat saja. Nah, satu normal function ini adalah bentuk normal jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-valued atribut. Atribut komposit atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi. Nah, yang dimana sekarang kita akan mengcopy paste dari bentuk tabel anormal. Nah, di sini tabel satu normal function ini baiknya kita, karena jika datanya sudah belum ada, maka kita isi saja datanya. Nah, jika sudah terisi semua datanya, maka kita akan lanjut ke tabel 2 normal function. Nah, selanjutnya kita akan melakukan bentuk normal yang kedua atau yang disebut dengan normal form. Nah, bentuk normal form di sini maksudnya tiap atribut bukan kunci harus bergantung fungsi ke atribut kunci. Nah, yang dimana bisa kita lihat di sini, kita harus membuat functional dependency. Nah, untuk membuat functional dependency, yang pertama kita harus tahu dulu functional dependency yang pertama. Nah, yang dimana functional dependency yang pertama itu berkaitan dengan NIM. Nah, yang dimana terdapat kita harus menyocokkan NIM tersebut, yang dimana ada nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan jenis kelamin. Nah, di sini kita bikin nama mahasiswa, mahasiswa, jenis kelamin. Nah, kita harus menyocokkan apakah benar NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, jenis kelamin itu berkaitan. Contohnya saja di NIM 13011400017 Tiara. Nah, di sini kita lihat nama mahasiswa, alamat mahasiswa cocok, dan juga seperti contoh yang di bawah, Ziva juga cocok dengan functional dependensinya. Nah, yang kedua kita akan membuat functional dependency yang kedua, yang dimana adanya kode MK, nama MK,
SKS, semester, kode dosen, dan nama dosen. Nah, untuk membuatnya kita langsung saja bikin kode yang dimana functional dependensinya ada nama MK, kemudian ada SKS, kemudian lagi ada semester, lalu kemudian ada kode dosen dan nama. Nah, di sini kita juga harus menyatukan apakah sama kode MK berkaitan dengan nama MK, SKS, semester, kode dosen, dan nama dosen. Nah, kita lihat dari mata kuliah pemrograman. Ternyata benar kode MK berkaitan dengan nama MK, SKS, semester, kode, dosen, dan nama dosen. Nah, lanjut yang ketiga kita akan membuat functional dependency yang ketiga. Nah, functional dependency yang ketiga ada kode dosen, ada nama dosen, dan alamat dosen. Langsung saja kita buat kode dosen, kemudian nama dosen, lalu alamat dosen. Nah, untuk itu kita harus menyatakan apakah benar kode dosen, nama dosen, dan alamat dosen itu berkaitan berfunctional dependency. Nah, kita lihat di sini ya ternyata benar berhubungan kode dosen dengan nama dosen dan alamat dosen. Lalu kemudian kita membuat FD yang keempat, yang dimana ada nilai kode MK, dan NSM. Maksud saya tadi NIM ya. Ada NIM, kode MK, dan NSM. Langsung saja NIM, berkaitan dengan NSM. NSM di sini maksudnya adalah nilai-nilai dari NIM yang menunjukkan kode mata kuliah. Nah, selanjutnya kita membuat tabel dari masing-masing seperti tabel mahasiswa, tabel dosen yang kita akan kelompokkan. Nah, untuk selanjutnya karena dua normal fungsional sudah dibikin, kita lanjut ke membuat bentuk normal ketiga. Langsung saja. Nah, untuk membuat normal bentuk ketiga, di sini harus memenuhi bentuk dua normal fungsional. Yang kedua, atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci utama. Nah, di tiga normal ini kita akan membuat functional dependensinya, yang dimana apakah ada yang bisa dijadikan ketiga normal fungsional, yaitu ada ya. Yang pertama functional dependency yang kedua dan functional dependency ketiga. Nah, saja kita tulis
fungsional kedua, yang dimana fungsional dependensi kedua itu ada kode dosen, lalu ada nama dosen, kemudian alamat dosen. Nah, untuk yang kedua, fungsional dependensi yang kedua, kita memasukkan fungsional dependensi yang ketiga. Aja kita tulis, yang dimana ada kode MK, lalu berikutnya ada nama MK, lalu SKS, semester, kode dosen, nama dosen, lalu dan alamat dosen. Nah, untuk FD3 dan untuk fungsional dependensi yang kedua dan fungsional dependensi ketiga, kita lihat dari tabel yang di atas. Apakah ada yang bisa dihapus? Untuk yang ke FD yang kedua, ini kode dosen. Kode dosen yang tabel dosen ini tidak ada ya. Nah, untuk kode MK yang tabel MK ini, karena nama dosen dan alamat dosen ada di fungsional dependensi kedua, maka kita akan menghapus nama dosen dan alamat dosen. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang tadi kita akan membuat transitif dependensi dari FD2 dan FD3, yang dimana akan menjadi yang pertama yaitu kode dosen tadi tidak berubah, yaitu ada nama dosen, alamat dosen. Lalu untuk TD yang kedua, karena tadi berubah, maka kita membuat yang ada di sini kode MK, nama MK, SKS, semester, NSM, dan kode dosen. Jadi kita membuat kode MK, lalu KS, lalu semester, lalu NSM, dan kode dosen. Nah, selanjutnya setelah kita membuat ini, kita ke tahap membuat IRD-nya. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan membuat diagram IRD-nya, yang dimana ada 3 entitas. Nah, yang pertama itu ada mahasiswa, yang kedua ada mata kuliah, dan yang ketiga ada dosen. Nah,
Untuk mahasiswa ini terdapat 4 atribut yang tadi kita buat. Nah, yang dimana ada nama mahasiswa, alamat, NIM, dan juga nama jenis kelamin. Nah, untuk mata kuliah, atributnya juga ada 4, yang tadi seperti yang tadi kita buat, itu nah, yang pertama itu ada SKS, kode MK, nama MK, dan semester. Nah, untuk selanjutnya atribut dari dosen ada 3, sama seperti yang tadi kita buat. Nah, yang pertama itu ada alamat dosen, nama dosen, dan kode dosen. Nah, untuk lebih bagusnya kita menyambung dengan sambungan untuk atributnya. Begitu juga seterusnya ke atribut yang lainnya. Nah, di sini saya langsung saja membuat menghubungkan antara mahasiswa, MK, dan dosen. Nah, di sini kita akan menentukan kardinalitas dari atribut dan tiga hal penting mahasiswa, MK, dan dosen tersebut. Nah, di sini kita menentukan relasinya. Yang pertama, mahasiswa yang pasti mengambil mata kuliah. Oke, saya membuat menggunakan belaka tepat. Yang kedua, dosen mengajar mata kuliah. Nah, kenapa di sini saya membuat satu di sini N? Karena dosen hanya bisa mengajar satu mata kuliah, sedangkan mata kuliah tidak bisa diajar oleh banyak dosen. Makanya saya di sini membuat one to many. Kemudian sedangkan yang M dan N ini, yang dimana mahasiswa pasti membutuhkan dan ketergantungan dengan mata kuliah. Sebaliknya mata kuliah juga ketergantungan dengan mahasiswa. Maka saya akan menentukannya menjadi many to many. Nah, di sini kenapa saya membuat dua garis ini? Karena kita akan menentukan partisipan konkretnya. Nah, yang dimana dua garis ini disebut dengan participation total. Untuk IRD-nya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.